Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang hoisting system dari matkul Tekpo 2. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rayana Mandika dengan NIM 200-142 dari Prodi Teknik Perminyakan B. Hoisting system. Hoisting system sendiri itu merupakan salah satu komponen peralatan pembor yang dimana itu dapat berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama pemboran berlangsung. Nah, sistem pengangkatan sendiri itu memegang peranan penting bahwa sistem ini adalah sistem yang mendapat atau mengalami beban yang paling besar maupun baik beban secara vertikal maupun beban secara horizontal. Nah, beban vertikal sendiri itu dari beban si menaranya, terus drill string, drill pipe, dan drill collar, yang dimana casing string. Terus tegangan dead line, tegangan dari pass line, serta tegangan dari blok-blok. Sedangkan beban horizontal sendiri itu disebabkan oleh tiupan angin serta drill pipe-nya itu yang disandarkan pada menara. Nah, beban yang disebabkan oleh tiupan angin tersebut itu sangat mempengaruhi dalam sistem pengangkatan pada saat pemboran berlangsung, baik di lepas lantai atau nama lainnya offshore maupun di darat. Seperti di lapangan utara, di mana itu kecepatan angin itu sangat besar sekali. Kemudian itu sistem pengangkatan tersebut itu ada substructure adalah konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor atau di kaki rig pemboran. Fungsinya itu untuk menopang si platformnya yang akan dipasang di atas titik bornya. Selanjutnya itu ada peralatannya itu. Yang pertama itu ada rig. Rig itu fungsi utamanya adalah untuk menjangga, menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Nah, oleh karena itu juga kan si tinggi dan kekuatannya itu harus disesuaikan dengan keperluan pemboran, ya kan? Terus di rig tersebut itu terdapat monkey board. Monkey board itu yang dimana itu sebagai tempat dudukan bagi para pekerja tersebut. Nama lainnya itu directman pada saat waktu cabut atau menurunkan rangkaian pipa, serta juga sebagai tempat menyandarkan bagian pipa bor yang kebetulan sedang tidak digunakan pada saat dilakukannya cabut pipa. Terus monkey board juga terletak di tengah ketinggian menara pemboran, yang dimana itu pekerja tersebut di monkey board itu sering disebut monkey man. Terus ada drawalk. Drawalk itu merupakan otak dari suatu unit pemboran, karena yang dimana itu drawalk sendiri itu melalui drawalk tersebut itu seorang si drailernya itu dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Nah, sebenarnya juga drawalk merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks, yang dimana tersebut itu drawalk tersebut akan berputar
bila dihubungkan dengan frame mover. Frame mover sendiri itu sebagai mesin penggerak. Nah, Tarwalk juga terletak di belakang derrick atau juga berada di dekat meja border. Fungsinya itu tadi yaitu untuk berputarnya yang dihubungkan oleh tenaga prime mover. Terus kemudian itu ada braking system. Braking system tersebut adalah terdiri dari rem mekanisme utama, yang dimana itu rem pembantu hidrolis atau listrik, dapat berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan gerakan kabel bor. Selanjutnya itu ada peralatan crown block. Crown block itu kayak gambarnya itu modelnya kayak roda. Nah, merupakan itu kan kumpulan roda yang dimana itu ditempatkannya itu pada puncak menara, ya kan? Itu tuh si crown block tersebut itu diam. Nah, crown block sendiri itu dapat berfungsi untuk melilitkan tali pemboran dan juga sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Terus kemudian itu ada traveling block, yang dimana itu traveling tersebut itu merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block, ya kan, yang di atas lantai bor, yang dimana itu dapat berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turunnya untuk mengangkat hook block. Mekanismenya itu kayak naik turun gitu kalau si traveling block. Mana? Selanjutnya itu ada peralatan hook itu yang dimana itu dapat berfungsi sebagai menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Terus hook juga terletak di bawah traveling block. Terus gambarnya ini yang seperti yaitu menggantung swivel. Terus ada elevator. Elevator itu merupakan klem atau penjepit yang ditempatkan digantungkan pada salah satu sisi traveling block atau hook dengan elevator links. Nah, elevator sendiri itu dapat berfungsi sebagai menjepit atau memegang drill pipe dan drill collar bagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari lubang bor. Selanjutnya itu ada peralatan. Yang pertama itu ada drilling line. Drilling line itu berada di dekat Tarwalk, yang dimana itu drilling line tersebut dapat menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan, karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan pulley traveling block. Nah, kemudian tersebut itu digulungkan pada revolving drum yang berputar. Selain itu juga ada juga tali yang tidak bergerak yang ditambahkan pada substructure atau lead line. Terus drilling line itu sangatlah penting dalam operasi pemboran karena dapat berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Nah, itunya itu berfungsi untuk menghindari kecelakaan yang memungkinkan terjadi karena kausan yang dibuat cut off program. Cut off program ini dibuat berdasarkan dari kekuatan kabel, ya kan, terhadap tarikan dan dinyatakan dengan tone line yang diderita kabel. Nah, beban berat yang diderita oleh drilling kabel yang terjadi pada saat yang pertama itu ada cabut dan masuknya drill string atau round trip
Terus yang kedua itu ada pemasangan casing atau running casing. Yang ketiga itu ada operasi pemancingan atau fishing job. Terus selanjutnya itu ada tong. Tong itu merupakan kunci pas, ya kan, berfungsi untuk mengencangkan dan melonggarkan koneksi pada drill string atau untuk membuka dan menutup rangkaian pipa bor. Gambarnya ini yang merah di tong. Terus kemudian itu ada duck house, berfungsi untuk memberikan tempat dealer beristirahat pada waktu istirahat atau jam makan siang. Nah, dog house tersebut itu berada di atas rig floor. Rig floor sendiri itu lantai bawah. Nah, dog house sendiri itu merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja si driller dan menyimpan alat-alat kecil lainnya. Terus catwalk itu kayak tempat jalannya model, tapi kalau dalam dunia perminyakan itu sebagai wadah untuk meletakkan pipa-pipa pemboran yang sebelum diletakkan di lereng pipa. Nah, catwalk sendiri itu terletak di depan rig, yang dimana catwalk sendiri itu menghubungkan antara pipe rack dan door atau drill floor. Nah, pipa diletakkan di atas catwalk, kemudian itu disalurkan dengan menggunakan explorer. Ya, tolong. Terus ada ram, itu merupakan sebagai jembatan antara catwalk dan rig floor yang dapat berfungsi itu sebagai lintasan drill pipe yang akan ditarik ke rig floor. Nah, V-rap itu terletak di dekat dengan catwalk. Nah, kemudian itu ada top drive. Top drive itu merupakan teknologi yang dapat digunakan dalam pemboran khusus dalam hoist dan rotary system dengan menggunakan putaran dari si motor dalam top drive sehingga tidak menggunakan rotary table. Nah, kemudian itu ada lintasannya itu khusus dari top drive itu untuk sistem pengangkatan. Top drive sendiri itu terletak di bawah hook dan berfungsi untuk memberikan tenaga angkat, putar, dan sebagai alat sirkulasi. Kemudian itu ada link. Link itu berfungsi sebagai pengait antara hook dan elevator dan berlokasi di dekat hook. Nah, ruang kerja link sendiri itu hanya sebagai penggantung saja. Link tersebut dirangkai dengan elevator seperti pada round trip. Kemudian itu ada prosedur rig up dan rig down, yang dimana itu persiapan umum. Yang pertama itu ada persiapan umum sebelum memulai pekerjaan, yaitu yang pertama itu menyiapkan semua peralatan kerja yang ada seperti di checklistin semuanya. Terus yang kedua itu ada cek kondisi dari drill pipe. Terus yang ketiga itu mengetahui rencana pergerakan rig. Yang keempat itu mengetahui sumber air dan menyiapkan instalasi air. Terus yang kedua itu ada pengecekan accessibility untuk rig move. Nah, sebelum moving rig harus dilakukan pengecekan jalan yang akan dilalui seperti memperhatikan ranting pohon dan benda yang dapat mengganggu, ya kan, saat moving, dan kondisi jalan yang licin, becek atau berlumpur. Yang ketiga itu pengecekan lokasi pemboran. Itu tuh ada mengunjungi lokasi pada yang akan di drill. Terus melihat sekeliling lokasi atau untuk meyakinkan aman untuk aktivitas pemboran. Selanjutnya itu ada keempat itu ada instalasi water supply.
instalasi water supply itu meliputi instalasi selang. Itu tuh ada perencanaan instalasi selang, terus membentang atau menarik selang, terus ada pengecekan instalasi selang, terus ada penyediaan bak penampungan air, terus ada lokasi bak penampungan air, terus ada pembuatan bak penampungan oleh dozer, terus ada penempatan posisi pompa di bak penampungan, terus selanjutnya itu ada pengoperasian mesin pompa air, itu ada recheck pompa dan mesinnya, terus ada menghidupkan mesin. Kemudian itu ada yang kelima itu mobilisasi rig antar titik dalam satu hill dan proses rig down. Terus selanjutnya itu tuh ada membongkar rig setelah finish drilling. Kemudian itu hentikan semua kegiatan mesin, lepas tenda, tiang tenda, patok, pengunci, skid, pipa air, dan kabel baterai. Terus turunkan menara dengan cara membuka baut skor pada bagian bawah, terus buka pengunci, pasang skor untuk menurunkan menara pada gearbox, terus kemudian naikkan gearbox secara perlahan sampai rebah yang dudukan menara pada dudukan yang telah disediakan. Untuk prosedur penurunan menara maka sesuaikan dengan kondisi mesin. Untuk mesin sendiri itu pendekkan menara dengan cara melipatnya apabila akan mopping dengan jarak jauh. Terus selanjutnya itu ada rapikan semua peralatan yang akan mobilisasi. Pastikan bahwa semua peralatan telah tersusun rapi, aman pada tempat yang layak di atas kereta. Terus ada menarik rig dengan dozer, yang dimana itu pemindahannya dengan menggunakan gearbox atau winch. Itu tuh ulurkan sling sepanjang mungkin, kondisikan, kemudian ikatkan ke pohon. Terus tekan tuas hidrolik untuk gearbox moving sehingga sling akan tergulung dan rig akan maju mendekati pohon. Lepaskan ikatan di pohon, kemudian ulurkan kembali sling. Kemudian itu ada setting rig. Terus memposisikan rig pada titik drill. Terus menihkan menara, melevelkan rig bagian depan dengan gearbox. Prosedurnya adalah pasang ancor pada supporting mast atau menara. Terus pasang rod H1 atau 1,5 ke gearbox. Terus fungsi gearbox sendiri itu untuk melakukan jacking. Terus beri alas kayu pada bagian bawah dari mesin sampai pada posisi yang diperkiraan akan level dengan bagian belakang. Terus kemudian itu ada melevelkan atau set up. Terus bagian belakang rig. Prosedurnya adalah gunakan jack yang ada pada bagian belakang. Terus berikan alas yang kuat untuk tumpukan jack link. Terus putar jack untuk memanjangkan jack sampai bagian skid terangkat. Terus selanjutnya itu ada setelan mesin terangkat. Maka masukkan kayu atau pengganjal lainnya pada bagian bawah dari rig hingga posisi rig benar-benar level. Terus menggunakan water pass untuk memastikan bahwa rig benar-benar level baik secara horizontal maupun vertikal. Terus ada menstabilkan posisi rig yang sudah level. Terus pasang tenda pelindung untuk melindungi alat-alat dan pekerja dari panas maupun hujan. Nah, juga melindungi lokasi kerja dari hujan. Setelah pekerjaan setting rig selesai, maka pastikan peralatan yang digunakan diletakkan pada tempat yang aman. Terus jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.